Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah video presentasi, yaitu video sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Tuba Jazil MSc. Nah, kami kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Indra Mahfuzi, dan ada teman saya Khairul Rahman Armasfu. Ada juga teman saya satu lagi yaitu Rafi Yusuf, kemudian ada Nurul Azmi Solahuddin, kemudian ada Zidan Abda Alwani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang muamalah terhadap cryptocurrency, di mana teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata cryptocurrency, atau yang teman-teman kenal atau teman-teman ketahui biasanya itu Bitcoin, karena Bitcoin itu termasuk salah satu dari cryptocurrency itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang apa sih sebenarnya sudut pandang Islam, bagaimana Islam memandang cryptocurrency itu sendiri, apakah halal dia atau apakah dia haram. Nah, untuk itu kita akan membahas ini dengan lebih detail lagi. Untuk slide pertama akan dibahas oleh teman kita yaitu Khairul Rahman Al-Masuk. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk sebelum masuk ke dalam tema sudut pandang muamalah terhadap cryptocurrency, perlu kita mengetahui apa cryptocurrency itu terlebih dahulu. Jadi, pengertian dan sejarah cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital yang merupakan hasil dari teknologi kriptografi dan sistem blockchain. Perkembangannya hingga bisa menjadi sebuah alat transaksi yang dipakai banyak orang tentu telah mengalami banyak naik turun. Awal mulanya, sebelum Bitcoin diciptakan, seorang ahli kriptografi di Amerika Serikat pada tahun 1983 bernama David Chaum menciptakan sebuah teknologi uang elektronik yang pada masa itu disebut e-cash. Ia melakukan hal tersebut dengan sebuah algoritma yang ia temukan dan yang juga digunakan sebagai dasar enkripsi website dan sistem transaksi digital hingga saat ini. Pada tahun 1998, sebuah sistem kas elektronik terdistribusi diciptakan oleh Wei Dai yang diikuti oleh inovasi BitGold yang dibuat oleh Nick Szabo. BitGold merupakan sebuah sistem mata uang digital yang dibuat oleh teknologi kriptografi yang mengharuskan penggunanya melengkapi bukti fungsi kerja yang kemudian disatukan ke dalam sebuah sistem. Namun, seperti di Gcash, kedua inovasi tersebut pun gagal berkembang. Barulah pada tahun 2009, seorang anonimus berkedok Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama yang menggunakan sistem blockchain. Berbeda dengan sistem cryptocurrency sebelumnya, Bitcoin dibuat sebagai jaringan peer-to-peer yang memungkinkan transaksi terdesentralisasi dan tidak memerlukan adanya campur tangan pihak ketiga seperti bank maupun pemerintah. Seiring dengan perkembangannya, Bitcoin kini telah digunakan sebagai alat pembayaran yang banyak dinikmati dan juga memiliki nilai yang sangat tinggi hingga saat ini. Bitcoin masih menduduki peringkat pertama di pasar cryptocurrency dan disebut-sebut sebagai emas digital dikarenakan nilainya yang terus bertambah di kemudian hari. Terus lanjut. Nah, fungsi dan jenis cryptocurrency. Pertama yaitu cryptocurrency memiliki banyak manfaat untuk kehidupan zaman modern yang menggunakan internet sebagai komponen dasar untuk beraktivitas. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena teknologi ini menggunakan asas desentralisasi yang berarti cryptocurrency tidak dimiliki atau dikendalikan oleh instansi pemerintah dan swasta. Namun, teknologi ini dibangun atas kontribusi setiap user dan berbagai macam skema yang mengendalikan suara komunitas. Nah, yang pertama ada medium of change. Cryptocurrency dapat menjadi salah satu alternatif Anda
sebagai sebuah alat tukar atau mata uang karena di beberapa negara, contohnya El Salvador, mulai melegalkan teknologi ini menjadi salah satu alat pembayaran yang sah. Banyak perusahaan besar seperti Microsoft, PayPal, dan Starbucks menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Indonesia merespon adanya mata uang digital dengan cukup baik karena segera menerbitkan berbagai macam regulasi yang mengatur pijakan teknologi ini di Indonesia menjadi lebih jelas bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency tidak boleh menjadi alat pembayaran tapi sebagai sebuah aset investasi. Terus yang kedua, investasi. Anda pasti sudah tidak aneh dengan bagian ini. Nah, karena mungkin saja 70% dari pembaca adalah calon investor atau ingin mulai menjelajahi dunia cryptocurrency. Pada tahun 2022, kripto berkembang sangat pesat sekali. Sangat berbeda dengan awal kemunculannya 10 tahun yang lalu. Banyak platform investasi dan perdagangan bermunculan yang menandakan bahwa minat orang terhadap teknologi ini sebagai alat investasi meningkat drastis dari masa ke masa. Itu pengertian dan jenis-jenis cryptocurrency. Baik, selanjutnya akan Baik, terima kasih kepada Saudara Khalil Roman Al-Maswu yang telah menjelaskan bagaimana sih sejarah adanya cryptocurrency tadi itu sendiri dan kemudian apa sebenarnya manfaat dari cryptocurrency tersebut. Ternyata teman-teman ya, kita lihat juga bahwasannya ternyata cryptocurrency tadi itu sendiri sebenarnya memiliki manfaat, yaitu diantaranya itu medium exchange atau sebagai alat tukar dan selain itu sebagai investasi. Nah, kemudian di slide ketiga, setelah kita mengetahui tentang sejarah dan manfaat dari cryptocurrency itu sendiri, kemudian yang kita akan bahas juga tentang di slide ketiga tentang jenis-jenis cryptocurrency yang akan dibahas oleh Zidan Abda Aulani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih waktunya kepada moderator. Ini kita akan membahas tentang beberapa jenis currency. Yang pertama itu adalah Bitcoin. Cryptocurrency pertama dan terbesar dunia yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, yaitu Bitcoin. Bitcoin merupakan sistem bukti kerja atau proof of work untuk menghasilkan blok baru dan memvalidasi transaksi. Kemudian ada Ethereum. Cryptocurrency kedua terbesar dunia yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya. Ethereum adalah platform terbuka yang memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan kontrak cerdas atau smart kontrak di atasnya. Ethereum menggunakan sistem bukti taruhan atau proof of stake untuk mengamankan jaringannya dan memiliki jumlah koin yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga adalah Tether. Cryptocurrency yang disebut juga stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya diikat dengan aset tertentu seperti dolar Amerika Serikat. Tether bertujuan untuk menyediakan sarana pertukaran yang stabil dan mudah antara cryptocurrency dan mata uang fiat. Dan yang keempat adalah Dogecoin. Cryptocurrency yang awalnya dibuat sebagai lelucon pada tahun 2013 berdasarkan meme internet anjing Shiba Inu. Dogecoin memiliki komunitas penggemar yang kuat dan loyal yang sering menggunakan koin ini untuk memberi tip atau donasi secara online. Dogecoin menggunakan sistem bukti kerja yang sama dengan Litecoin dan memiliki jumlah koin yang tidak terbatas. Nilai Dogecoin sering berfluktuasi karena faktor-faktor seperti sentimen pasar, dukungan selebriti, dan fenomena media sosial. Kemudian, baik, terima kasih kepada Saudara Zidan Abda Aulani yang telah menjelaskan apa sih sebenarnya jenis-jenis dari cryptocurrency. Ternyata teman-teman tahun terakhir. Namun, ketika membahas tentang cryptocurrency, penting untuk mempertimbangkan pandangan agama tertentu, termasuk Islam. Kita akan menjelajahi pandangan utama terkemuka tentang cryptocurrency dalam Islam, serta dalil-dalil yang mendukung pandangan mereka. Baik, terima kasih kepada Saudara Zidan Abda Aulani yang telah menjelaskan beberapa
jenis-jenis dari cryptocurrency itu sendiri, dan kemudian juga telah menyampaikan bagaimana sudut pandang muamalah secara luas terhadap cryptocurrency itu. Dan kemudian teman-teman, setelah kita masuk tentang jenis-jenis cryptocurrency, kemudian kita tahu juga tentang sudut pandang muamalah secara umum, secara luas terhadap cryptocurrency itu, kita akan masuk ke bagian next, Bang. Bagaimana perspektif Islam tentang mata uang? Karena jika kita membahas tentang cryptocurrency, tentunya kita akan tidak jauh lari dari tentang masalah uang. Slide ini akan dibahas oleh teman kita, yaitu Nurul Azmi Salahuddin. Padanya saya persilakan. Sebelumnya kita bahas dulu, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita bahas tentang perspektif Islam tentang mata uang. Sebelum membahas cryptocurrency secara khusus, kita perlu memahami perspektif Islam tentang mata uang secara umum. Dalam Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan satuan nilai. Uang harus memenuhi beberapa kriteria untuk diterima secara syariah, yaitu mempunyai nilai intrik. Uang harus memiliki nilai intrik atau nilai asli di luar perak sebagai alat tukar. Dalam sejarah, uang seringkali berbentuk logam berharga seperti emas atau perak. Yang kedua, ada tanggung jawab penerbit. Penerbit uang harus memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nilai uang dan memastikan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Selanjutnya ada perbedaan sudut pandang para ulama. Yang pertama, ada yang mendukung cryptocurrency dan beliau berpendapat bahwa cryptocurrency dapat memenuhi kriteria di atas dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berargumen bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin memiliki nilai intrinsik karena didasarkan pada teknologi kriptografi yang canggih. Selain itu, cryptocurrency dianggap sebagai bentuk uang yang independen dari intervensi pemerintah dan lembaga keuangan yang memastikan adanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Ulama yang membolehkan cryptocurrency memandang cryptocurrency sebagai bentuk mata uang yang sah dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa mata uang digital dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ada pandangan ulama yang tidak membolehkan. Namun pandangan di kalangan ulama dan ahli Islam tentang cryptocurrency belumlah sepenuhnya konsisten. Beberapa ulama menganggap cryptocurrency sebagai alat spekulasi yang tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas. Mereka berpendapat bahwa karena cryptocurrency tidak dijamin oleh aset fisik seperti emas atau perak, nilainya sangat fluktuatif dan rentan terhadap manipulasi pasar. Ulama yang menolak cryptocurrency di sisi lain, ada ulama yang menganggap cryptocurrency sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu argumen utama mereka adalah ketidakpastian nilai cryptocurrency. Nilai cryptocurrency sering berfluktuasi secara dramatis, dan banyak dari mereka yang melihat ini sebagai bentuk spekulasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian, moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Azmi Salahuddin yang telah menjelaskan tentang perbedaan sudut pandang ulama terhadap cryptocurrency ini. Ternyata teman-teman, cryptocurrency ini ada dua pendapat ya, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Di mana para ulama yang membolehkan cryptocurrency ini menganggap bahwasanya cryptocurrency ini adalah sebuah mata uang atau alat tukar yang sah yang memenuhi kriteria sebagai mata uang. Kemudian ada ulama juga yang mengharamkan tentang cryptocurrency ini, di mana mereka menganggap bahwasannya nilai-nilai dalam intrinsik yang ada dalam cryptocurrency itu sendiri ternyata telah tidak memenuhi nilai-nilai dari syariah. Nah, teman-teman, setelah kita tahu nih perbedaan sudut pandang para ulama, kita harus tahu juga dong apa dalil yang mereka bawakan, apa dalil dari Al-Quran dan hadis untuk kita sebagai untuk tolak ukur kita, untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya hukum yang ada dalam Islam terhadap cryptocurrency ini. Nah, untuk dalil tersebut akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Rafli Yusuf. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang dalil dari Al-Quran dan hadis tentang
cryptocurrency. Untuk memahami pandangan Islam terhadap cryptocurrency, beberapa ulama dan ahli telah merujuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Salah satu dalil yang sering dikutip adalah konsep riba atau bunga. Yang pertama ada hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda yang artinya, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Kemudian yang ketiga ada hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arkam yang artinya Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang. Kemudian selanjutnya ada juga ulama yang memperdebatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Mereka berpendapat bahwa konsep riba hanya berlaku untuk transaksi pinjaman dengan bunga yang jelas, serta sementara cryptocurrency tidak melibatkan pinjaman atau bunga. Kita cut aja, kita cut. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafli Yusuf yang telah menjelaskan bagaimana apa sih dalil dari cryptocurrency itu, bagaimana pandangan Islam dari sudut pandang dalil, Al-Quran dan hadis terhadap cryptocurrency itu sendiri. Nah, yang terakhir teman-teman nih, sebagai kesimpulan, bahwasanya para ulama juga melakukan pendekatan pragmatis terhadap untuk menilai cryptocurrency itu sendiri. Jadi beberapa ulama dan ahli juga mengambil pendekatan pragmatis dalam menanggapi cryptocurrency. Mereka mengakui bahwa cryptocurrency adalah fenomena baru yang kompleks dan masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, pandangan mereka tidak bersifat mutlak dan dapat berubah seiring dengan perkembangan lebih lanjut dalam teknologi dan regulasi. Jadi mereka condong umat Islam untuk memahami teknologi cryptocurrency dengan baik sebelum terlibat dalam transaksi. Mereka juga menekankan pentingnya mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam negara, tempat tinggal mereka untuk menghindari pelanggaran syariah. Dalam kesimpulannya, jadi pandangan ulama tentang cryptocurrency teman-teman dalam Islam itu beragam. Jadi ada ulama yang membolehkan, ada yang menolak, atau ada ulama juga, bahkan ada ulama yang mempertimbangkan penggunaan cryptocurrency dalam Islam. Sementara beberapa ulama melihat potensi positif dalam teknologi ini. Yang lain menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penting untuk diingat bahwasanya diskusi ini masih terus berlanjut dan penafsiran agama dan terhadap antara ulama dan yang berbeda. Oleh karena itu, umat muslim yang tertarik dengan cryptocurrency atau umat muslim yang ingin mungkin investasi di dalam dunia cryptocurrency ini dan mempertimbangkan argumen dari berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan investasi terutama dalam cryptocurrency ini, mari teman-teman kita sama-sama mempertimbangkan atau kita melihat dulu terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sudut pandang Islam itu sendiri. Memang sebenarnya ada dua sudut pandang ulama yang tadi kita sudah jelaskan, bahwasanya ada yang membolehkan dan ada yang pula tidak membolehkan. Lantas bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita yang terbaik adalah dengan kita mempelajarinya sendiri, dengan kita melihat mana sih sebenarnya yang mendekati membolehkan atau tidak membolehkan. Dan saran dari kami kelompok 6, sebaiknya lebih hati-hati dalam melakukan transaksi cryptocurrency karena terdapat banyak mungkin dari oknum-oknum atau yang sudah berlalu-lalu yang telah kita lihat, terdapat banyak penipuan atau kesalahan dalam cryptocurrency. Walaupun tidak memungkinkan, bisa dimungkinkan bahwasanya nanti ke depannya cryptocurrency ini akan menjadi hal-hal yang mungkin akan jadi diminati atau menjadi hal-hal yang sangat bagus, akan menjadi sangat penting untuk ke depannya. Tergantung terhadap perkembangan zaman atau perkembangan teknologi nanti ke depannya. Nah, mungkin sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Itulah yang dapat kita sampaikan tentang pandangan muamalah terhadap cryptocurrency. Nah, teman-teman, saya mewakili kelompok 6, Indra Mafuzi, dan teman-teman kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan di sini kami hanya sebagai mahasiswa, jadi jika ada kesalahan ataupun kesalahan pendapat, kesalahan penulisan, atau kesalahan kata, kita mohon arahan dan kita mohon pandangan dari teman-teman
Itu sangat membantu. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.